Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel NTC Graphic. Saya Chris. Kita masih ada di tengah-tengah pandemi ya, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, dalam video kali ini saya mau sharing tentang uh, beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman semua yang memang tertarik menjadi seorang freelancer ya. Ini lanjutan dari video yang kemarin, apa itu freelancer, apa itu freelance, seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman ada ketertarikan untuk menjadi seorang freelancer, beberapa hal ini perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Ini versi saya ya. Ini versi saya. Jadi kalau ada yang kurang ataupun ada yang mungkin kurang tepat menurut teman-teman, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Oke, kita mulai saja. Ini saya tekankan lagi, ini saya ngambil materinya itu dari konten saya sendiri di Instagram saya ntc graphic @ntc_graphic. Jadi kalau teman-teman berminat untuk uh, follow, silahkan di follow. Ini Instagram saya meskipun nggak jarang, sekarang agak jarang upload ya, di ini. Oke, kita mulai aja daripada berlama-lama. Yang pertama ya harus teman-teman ketahui itu skill ya, kemampuan. Sebelum menjadi seorang freelancer, kita terlebih dulu harus mengetahui core skill yang kita miliki. Jadi kita harus tahu kemampuan utama kita itu di bidang apa. Misalkan kalau kita kemampuannya lebih ke menganalisa sesuatu ya, kita nyari-nyari bidang-bidang freelance yang ada hubungannya dengan analis. Misalkan kita senang ngolah-ngolah data gitu. Kalau kita pinter gambar misalkan, entah itu gambar manual maupun gambar digital gitu ya, berarti kita masuk aja di bidang ilustrasi itu, desain, graphic design. Kalau lebih dalam lagi, kalau lebih niche-nya lebih dapat lagi itu di ilustrator. Kalau graphic design kan masih luas, jadi ada logo desain juga itu. Meskipun ya kalau kita bisa gambar, biasanya semua bidang yang hubungannya dengan ada visualnya itu kita akan perlahan-lahan bisa menguasainya. Ini saya beri penjelasan kecilnya ya. Misalkan kita memiliki skill di bidang penulisan, berarti kita akan lebih disarankan untuk menjadi freelancer di bidang kepenulisan gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu skill kita itu ada di mana sih. Jangan kalau kita udah pinter banget 3D modeling misalkan gitu atau graphic design, kita terus berpikiran coba-cobalah di bidang penulisan. Ya nggak salah juga, tapi eman-eman di bidang graphic desainnya gitu. Lebih baik kita fokus aja di kemampuan kita. Itu yang pertama, kita harus mengetahui skill dulu. Yang kedua itu interest atau minat kita. Minat kita itu ada di mana? Selain harus memiliki skill, kita harus memiliki interest terlebih dahulu pada bidang freelance yang akan kita geluti. Jadi kita harus nggak harus sih, tapi akan lebih bagus ketika kita masuk ke bidang-bidang yang memang kita itu ada interestnya di situ. Kita nggak apa-apa itu, nggak pinter di bidang itu, tapi kita tertarik dan pengen belajar banget itu sudah cukup untuk kita masuk di suatu bidang gitu. Kalau saya beri kata-kata kutipan ya, pekerjaan yang kita cintai akan menghasilkan value yang maksimal. Jadi kalau kita bekerja pada bidang-bidang yang mungkin nggak kita sukai atau kita cuma tujuannya cuma uang gitu aja ya, kita dapatnya cuma uang gitu, kepuasan bekerjanya itu kurang dapat gitu. Sama saja ketika kita pandai di bidang matematika tapi kita nggak suka gitu ya kita yang kita dapat nilai aja gitu, misalkan seperti itu. Jadi kalau bisa kita itu bekerja atau nge-freelance, terutama karena ini masih pekerjaan lepas ya yang sesuai interest kita. Kemudian yang ketiga, kita harus ketahui dulu freelancer itu work life-nya itu seperti apa itu. Kebiasaan bekerjanya seorang freelancer itu seperti apa.
Menjadi seorang freelancer berarti kita harus siap dengan pola kerjanya, kita harus siap dengan kondisi kerja yang serba tidak menentu. Ya yang namanya freelance atau pekerja lepas kan kita nggak bekerja di dalam sebuah ekosistem kerja yang sudah sangat teratur gitu. Kita nggak bekerja di perusahaan. Jadi kita bekerja lepas, entah part time, entah full time, itu di beberapa klien biasanya, dan mereka punya work life mereka sendiri-sendiri. Jadi kita harus bisa uh, ikut ikut beradaptasi dengan work life mereka, work life klien kita gitu. Ya, ingat lagi freelance itu kerja lepas, kita itu bekerja ya sesuai dengan dengan yang kita mau gitu. Yang kita mau dalam artian ya kalau kita pengen ada pekerjaan ya kita harus cari kerja. Kalau kita pengen kerjaan kita lancar ya kita harus bisa beradaptasi juga dengan work life client. Salah satu contohnya, saya bekerja di rumah di Indonesia, klien saya itu ada di Amerika. Ya mau tidak mau komunikasinya kalau mau pengen lancar yaitu di tengah malam atau di jam 8, jam 9, jam 11 lah, jam 11 malam itu cukup lancar. Di jam-jam segitu itu kita tektokan dengan klien itu paling mudah di jam segitu. Meskipun kadang ya saya biarkan sampai paginya saya bales chatnya, klien saya itu balesnya malam. Jadi untuk satu kali percakapan itu bisa sehari semalam itu kalau kita nggak menyesuaikan dengan kondisi klien kita. Nyari pekerjaan juga gitu, kalau kita mau ingin lebih menyasar klien-klien Amerika di benua Amerika itu, ya kita berburu pekerjaannya itu di tengah-tengah malam itu. Misalkan kayak kalau kita nge-freelance-nya itu kayak di Fiverr maupun di Upwork ya, atau ya di marketplace freelance lainnya lah ya. Itu klien-klien Amerika itu memposting pekerjaannya itu rata-rata ya di tengah malam itu. Jadi kalau kita bisa langsung mengirimkan proposal kita di malam itu juga, itu kemungkinan kita dapat pekerjaannya cukup tinggi. Yang ketiga, work life ya. Jadi teman-teman harus tahu work life-nya dulu. Ya terlepas dari hal-hal tersebut, yang paling penting kita harus memiliki niat dan perencanaan yang tepat ketika menjalani pekerjaan sebagai freelancer. Peluang merupakan hal yang wajib untuk selalu dikejar bagi seorang freelancer ya. Yang saya maksud menjalani perencanaan yang tepat ketika menjalani pekerjaan sebagai freelancer itu ya kita harus tetap hitung-hitungan gitu. Misalkan teman-teman masih bekerja di tempat yang misalkan perusahaan gitu, dan itu kan pasti pendapatan bulannya pasti ya udah pasti gajinya. Kalau freelancer kan ya kadang banyak kadang sedikit itu kalau belum stabil ya kita harus ada perencanaan. Misalkan kita pengen full time freelance ya kita harus merencanakan dulu tabungan kita itu ada berapa supaya bisa save ketika kita ingin melepaskan pekerjaan utama kita itu. Jadi tetap harus ada perencanaan, meskipun pekerja lepas itu tetap harus ada perencanaan. Entah perencanaan kerjanya, entah perencanaan waktu dalam mengerjakan deadline-nya, seperti itu. Lalu peluang merupakan hal yang wajib untuk selalu dikejar. Jadi sebisa mungkin jangan menunggu pekerjaan yang datang. Kita harus berburu juga, karena saingan kita itu banyak. Saingan seorang freelancer itu banyak banget, apalagi kalau di masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini pasti banyak orang yang mulai ingin bekerja di rumah, ingin bekerja sebagai freelancer misalkan, seperti itu. Jadi saingan kita itu semakin banyak kalau sekarang ini. Jadi proaktif itu pasti lebih disarankan. Terlepas kita ya tetap ada konsep rezeki ya di situ, tapi kita harus tetap proaktif dalam mencari pekerjaan. Oke, itu 3 hal yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ketika ingin menjadi seorang freelancer atau
memutuskan untuk menjadi seorang freelancer atau terpaksa menjadi seorang freelancer karena di masa-masa pandemi ini. Kalau ada kurang dan lebihnya, kalau kurang misalkan ada teman-teman ada pandangan sendiri atau komentar yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.